Oke kawan, dalam postingan sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, mana bangunan sekolahnya? Ada yang bilang sekolah hunian. Kawan, begini loh pemandangan sekolah di Malaysia. Ini adalah sekolah menengah ya. Orang Indonesia dibuat shock dengan suasana bangunan sekolahan di Malaysia. Oke, sahabat-sahabat semua, saya juga ingin sedikit bercerita. Memang bab soal fasilitas bangunan sekolahan di Malaysia memang begitu sangat luar biasa. Dan yang membuat saya heran, rata-rata bangunan sekolahan di Malaysia itu bertingkat-tingkat. Meskipun muridnya tidak banyak. Bahkan saya menjumpai sebuah sekolahan yang begitu sangat besar dan bertingkat-tingkat. Kalau saya lihat dari segi penduduknya juga tidak begitu ramai, tetapi fasilitas sekolahan yang ada di Malaysia benar-benar dibuat senyaman mungkin, dibuat sebagus mungkin. Tentunya ini membuat para anak-anak sekolah merasa nyaman dalam ruangan kelas ketika maupun belajar. Nah, ternyata hal itu bukan hanya saja yang dibuat shock. Orang Indonesia ketika kali pertama ke Malaysia juga dibuat shock dengan bangunan fasilitas sekolahan yang ada di Malaysia. Seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama-sama. Kawan, begini loh pemandangan sekolah di Malaysia. Ini adalah sekolah menengah Sekolah ya. menengah. Sekolah menengahnya itu kalau kayak kita tuh SMP, SMA. Betul. Kalau mereka sekolah menengah secara umum. Nggak pisah gitu. Sekolah menengahnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Ini ada di MIS, Mutiara Integrated Secondary School. Cantik kawan. Cantik, kata masnya. Bagus. Wow. Oke kawan, dalam postingan sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, mana bangunan sekolahnya? Ada yang bilang sekolah hunian, maksudnya sekolah hantu. Ada yang cakap parking area dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab saya atas pertanyaan warga yang telah meluangkan masa untuk komen dan like video saya. Saya ingin menunjukkan seperti ini loh bangunan sekolahnya nih. Jadi saya sudah dikasih izin oleh security untuk wow lagi gitu. Ada Ini ekornya ya. menjawab pertanyaan teman-teman ya kawan-kawan. Ya, ini bangunan sekolahnya nih. Cantik ya, cantik banget. Jadi saya yakin pelajar di sini akan merasa sangat senang dan selesa. Betul mas. Selain didukung oleh bangunan yang cantik, pemandangan sekitar yang indah, udara yang segar, sehat. Di depan sekolah ini juga ada tempat rekreasi kawan. So, saya yakin ketika menziarahi anak-anak, para ibu bapak itu tidak hanya setakat datang melepas rindu, melihat sang buah hati, tapi mereka juga pasti ingin berekreasi. Wow. Nah, di samping sekolah ini ada tempat rekreasi, ya, namanya Last Exit, ada Teduhan Ria. Tapi sayang sekali katanya Pak Security, anak-anak sore ini sudah nggak ada di sekolah. Mereka sudah balik ke rumah masing-masing karena esok hari libur nasional, cuti di Bali, harinya orang Hindu kawan. Itulah culture shock orang Indonesia ketika melihat fasilitas bangunan sekolah yang ada di Malaysia. Memang fasilitas bangunan sekolah yang ada di Malaysia meskipun berada di pedalaman, berada di kampung pelosok, tetapi untuk bangunan sekolahannya itu memang benar-benar sangat luar biasa. Seperti di awal video tadi, saya itu pernah melihat sebuah bangunan sekolahan di mana bangunan sekolahan tersebut itu besar banget, padahal penduduknya itu juga tidak terlalu banyak. Bahkan kalau untuk menampung murid dari kampung itu pun sampai lebih ya. Jadi bangunannya itu besar banget sehingga ya banyak ruang yang kosong. Tetapi kalau di Malaysia, saya nggak tahu ya kenapa dibuat bangunan yang begitu besar ya fasilitas sekolahnya. Coba untuk sahabat-sahabatku dari Malaysia, tulis di kolom komentar yang tahu tentang hal ini. Bukan hanya tentang fasilitas bangunan sekolahannya saja, tetapi Malaysia dalam hal pelancongan, dalam hal menunjukkan sebuah keindahan kotanya yang memikat bagi pelancong
dari berbagai warga negara yang ada di seluruh dunia. Bahkan orang Indonesia pun juga dibuat penasaran dengan Malaysia. Kenapa banyak warga dari berbagai penjuru dunia melancong ke Malaysia? Ada apa saja di Malaysia? Oke, sahabat-sahabat semua, langsung kita reaction video berikutnya. Kenapa orang lebih memilih melancong di Malaysia? Ada apa ini dengan Malaysia? Oke, kita simak videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah kesan-kesan orang Indonesia ketika berwisata di Malaysia. Kira-kira merasakan hal tentang apa selama berada di Malaysia? Astagfirullahaladzim. Sudah sampai di Malaysia? Wow, Semangat. Ya semangat. keren banget. Hi guys, welcome back to my YouTube. Halo juga Mbak. So today we're going on a trip dadakan juga seperti tahun kemarin. Di tanggal-tanggal yang sama. Hari ini rencananya kita ke Malaysia. So sekarang udah di Terminal 2, mau check in. Mau ke Malaysia. Ada apa dengan di Malaysia Mbak? Kenapa lebih suka liburan di Malaysia? Dan ternyata beliau liburan sekeluarga. Guys, udah dapat boarding tiketnya. Tapi karena saat ini saya hamil, kan udah bawa surat keterangan dokter, tapi belum ada keterangan surat layak terbang. Oh, Karena persyaratannya dari maskapainya itu. mungkin Mbaknya menyidam ya. Di saat hamil menyidam berwisata di Malaysia. Guys, sebenarnya kita duduknya berdua di belakang, terus karena sebelahnya Nadia kosong, jadi kita duduk sama Nadia. Bertiga lagi. Di sini kita mau main ludo. Akhirnya Ya guys, orang normal tuh segini guys. Mbaknya Tuh ada sisa ya, dia bisa kasihan banget. dapat surat Coba izin lihat. terbang ke Malaysia. Meskipun saat hamil. Ini udah di ke belakang. Seperti ini ya pemandangan di atas awan. Dan Mbaknya sudah sampai di KLN atau Bandara Kuala Lumpur. So kita udah sampai di Malaysia nih. Terus nih kita habis dari toilet mau ngambil bagasi. Mau ambil bagasi. Nah ini kita mau ambil bagasi jauh Oh. sekali ya guys. Kita harus naik bus. Harus naik bus dulu ya kalau mau ambil bagasi. Apa? Cukup. Jadi kalau kita mau ambil bagasi kita harus naik bis dulu, Oh, oke? cukup lumayan jauh Kan aja. untuk ambil bagasinya. Harus naik bus terlebih dahulu. Apa? Malaysia Airlines. Besar banget pesawatnya ya. Dan ini berada di area Food Garden. Makanan pertama yang kita makan, dan kita menemukan ini, udah kita makan ini. Makan apa Mbak? Ini kita ada di Food Garden. Luar biasa, ada Food Gardennya. Ada di lantai 2. Nasi apa ini ya? First meal. Warnanya kuning. Teh tarik. Wajib dicoba. Jadi guys, di sini lumayan antri nih ngambil uang di sini. Lumayan antri ngambil uangnya. Saran kita ambilnya pakai ATM, jangan tuker uang currency. Oke. We're going down karena kita mau naik Grab. Setelah ambil uang di sana. Belum, kan kita turun dulu ke bawah. No, waiting for 7 minutes. Jadi bandaranya gede banget. So, sekarang kita lagi nunggu Grab. Astagfirullahaladzim. Mau jatuh. Naik Grab mobil ke KL Sentral, ke apartemen. Ini kita lagi nungguin di door 2. Oh, jadi kita standby di sini dulu, terus kita pesen. Mbaknya memilih untuk naik Grab untuk menuju ke apartemen. Dan seperti apa penginapannya? Dan kira-kira harganya berapa untuk apartemen yang ada di Malaysia? Wow, bagus banget ya. Ini memang cocok ya untuk menginap sekeluarga. Ini kita udah sampai di Airbnb-nya.
price-nya kayak 1 juta. Oh, Untuk berlima, kamarnya ada 3, so worth it banget. ini worth it banget kata mbaknya. Kan. Murah meriah loh. Ada meja makannya, ada dapur, terus ada toilet. View-nya kolam renang loh. Wow. Dan mau menuju kemana mbak kira-kira? Now kita jalan ke MRT. Itu apartemennya kita. Airbnb kita di situ. Terus kita jalan sekitar 10 menit ke stasiun LRT. Mau ke stasiun MRT. Kira-kira mau tujuan kemana mbak? Kalau di Malaysia, Kita udah sampai di stasiun MRT-nya setelah jalan 10 menit. Terus ini kita cari loket tuh. kalau di Malaysia sahabatku semua, mau pergi ke suatu tempat itu sudah terhubung MRT, LRT, jadi enak, senang. Dan transportasi di Malaysia juga sangat murah ya. Untuk tiket MRT ataupun LRT-nya. Wow, ini dia penampakan MRT yang ada di Malaysia. Begitu sangat modern, keren, dan luar biasa. Oh, mesinnya agak error. Beli minum pun juga auto teman-teman. Tinggal masukkan uang, nanti airnya keluar. Dan seperti ini, suasana di Bukit Bintang merupakan salah satu pusat pelancongan yang paling terkenal, paling viral di Malaysia. Bahkan di penjuru dunia. Mau makan apa mbak kira-kira ini? Makanannya Masya Allah. Sudah 11.000, kita baru selesai beli tiket untuk kemana-mana. Akhirnya kaki sudah mulai lelah. Padahal besok Sudah ke Mau ke Melaka. Melaka mbaknya. Nih kita nunggu mau ke KLCC. Besok sudah dijemput. besok wajib kita naik bis. Iya di sana di Melaka kita harus menggunakan ini dengan maksimal. Tapi kaki saya sudah capek karena 11.000 langkah. Wow. Dan seperti ini penampakan suasana KLCC Kita baru di saat malam dari hari. LRT banyak sekali tangga tapi kita udah sampai di Wow, sini. Jadinya terlihat sangat sampai di megah ketika malam hari. Menara kembar Petronas Twin Tower. jam segini masih macet. Gimana ini udah capek belum? Sudah capek. Macet di Malaysia, tenang-tenang aja mbak, tidak berisik, santai. Kemegahan nampak terlihat jelas pada saat malam hari. Bangunan gedung menara kembar tertinggi di dunia. Sudah pulang, kemudian mau ke Ini sekarang kita mau ke Malaka. Kita berhenti di rest area mau makan sarapan. Wow, rest areanya itu loh, luas banget. Makan nasi lemak, ayam goreng, nyami. Beli cemilan di Family Mart. Mau nonton Sampai di mau Malaka. nonton perlombaan dulu. Oh, ada perlombaan renang sahabat semua. Memang sangat seronok ya. Itu kenapa kasutnya? Ya Allah, kasutnya sampai terlepas mas. Kasutnya sampai terlepas. Dan kita bisa lihat penginapannya begitu sangat wow, bagus banget. Dengan harga yang cukup sangat-sangat murah. Mungkin karena sebab inilah para pelancong lebih suka memilih melancong di Malaysia. Karena dari segi penginapan pun harganya juga sangat terbilang murah sahabatku semua. Dan ini mbaknya mau jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan di Melaka. Oh betul, dia mau ke mall untuk beli oleh-oleh.
Kita lihat bersama-sama seperti apa barang-barang yang dijual di Malaysia untuk oleh-oleh. Ada baju, kue mui. Guys, sekarang kita udah sampai di daerah Jongkar Street. Oh, Ini kita mau jalan-jalan. daerah Jongkar Street. Terus mungkin kulineran sedikit. Mau ya. kulineran juga. Aku tunjukin depannya. Wow, Nah, Jongkar Street ini pasar malam yang terkenal di Kota Malaka, Malaysia. sungainya pun Malam ini cantik ya. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sekitar jam 6 sampai tengah malam. Wow, luar Di Jongkar biasa. Street juga menjual berbagai macam barang dagangan, mulai dari makanan, pakaian, aksesoris, souvenir, dan minuman tradisional. Tapi sampai barang antik dan barang seni Oh, pun juga barang ada antik di juga sini. ada. Banyak bangunan historikal seperti bangunan Christ Church ini yang disebut-sebut sebagai gereja tertua di Malaysia. Di atas bukit kita bisa melihat pemandangan kota Melaka dan runtuhan gereja yang dulunya pernah menjadi gudang senjata. Setelah dari area Jongkar Street, kita pergi ke roti terbang yang cukup terkenal Ini yang di viral Melaka. ya. Roti terbang atau roti canai ini beda dari Sampai yang lain. viral Karena di canai ini Indonesia. ada atraksinya loh. Menunya lumayan banyak, aku order canai telur sama teh tariknya. Dan surprisingly ini enak semua. Gak salah kalau roti terbang ini banyak pelanggannya. Selain atraksinya yang bikin orang tertarik, dari rasanya pun juga bisa bikin orang pengen balik Oh, lagi. dari rasa roti canainya itu bikin orang mau balik lagi. Dan ternyata mbaknya pun juga berkawan baik dengan sahabat-sahabat daripada Malaysia. Sahabatku semua. Ya, semangat. Saya akan Iya, bangkit. Bangkit. Demi Wow, musolanya saja ada AC-nya, sahabatku semua. Jadi kalau berhenti di stasiun minyak yang ada di Malaysia, fasilitasnya serba lengkap dan percuma. Tidak perlu untuk membayar. Dan akhirnya liburan mbaknya sudah selesai dan semoga selamat sampai tujuan ke Indonesia. Dari roti canainya saja mbaknya sudah dibuat shock ya kan dengan rasa makanan di Malaysia. Dari menikmati hidangan makanannya, roti canainya, teh tariknya, semoga mbaknya berbahagia selalu, sehat sekeluarganya, sampai-sampai menyidamnya itu pergi ke Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Ini menandakan bahwa makanan Malaysia memang begitu banyak dirindui berbagai pelancong dari belahan dunia manapun. Mbaknya yang daripada Indonesia pun dibuat jatuh cinta dengan rasa makanan di Malaysia dan juga tempat wisatanya. Dari hidangan makanannya yang membuat mbaknya selalu rindu akan makanan Malaysia. Di antaranya adalah roti canai. Wow, roti canai pun juga menjadi salah satu pemikat daya tarik para pelancong yang datang ke Malaysia. Dan mbaknya menikmati sebuah hidangan roti canai di Melaka, di mana roti canai tersebut juga menyajikan pertunjukan roti canai terbang. Tentunya kedai yang begitu sangat kreatif, sangat berkreasi, sehingga para pelancong pun juga sangat-sangat tertarik ya ketika melihat pertunjukan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Malaysia dalam berkreativiti mempopulerkan makanan khasnya yaitu roti canai. Kemudian untuk dari segi penginapan di Malaysia juga terbilang murah ya. Makanya tak heran kalau mbaknya lebih sering bolak-balik melancong ke Malaysia. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Itulah beberapa alasan orang Indonesia lebih suka berwisata di Malaysia. Karena apa? Dari segi transportasinya juga begitu sangat mudah. Kemudian kalau mau pergi ke suatu tempat itu juga sudah terkoneksi, terhubung dengan segala transportasi. Misal kata di Kuala Lumpur, kita mau pergi ke mana-mana tempat, itu sudah terhubung LRT, MRT, sehingga para pelancong pun juga dibuat nyaman. Bukan hanya di Kuala Lumpur saja.
di Melaka juga merupakan salah satu wisata yang begitu sangat bersejarah. Selain bisa menikmati makanan khasnya asam pedas yang paling terkenal di Melaka, Anda juga bisa naik boot mengelilingi sungai yang ada di Melaka. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya.